Apakah di pertemuan yang bahagia atau yang celaka ini masalahnya? Nah, Bapak sekalian, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu merasa heran di mana banyak orang yang menyia-nyiakan alat itu berupa umur itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, syaidil huril muhajilin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Saya Ibu ya, sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan awet sehat jasmani maupun rohani. Yang paling penting Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu melihat bahwa umur, kesehatan jasmani dan rohani itu merupakan alat paling utama untuk kelak bisa bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua bertemu nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Cuman ketemunya itu apakah di pertemuan yang bahagia atau yang celaka ini masalahnya. Nah, Bapak sekalian, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu merasa heran di mana banyak orang yang menyia-nyiakan alat itu berupa umur itu. Maka orang yang memiliki keimanan, memiliki pengetahuan yang bagus, maka dia akan serius, akan sungguh-sungguh di dalam di dalam mempersiapkan atau memperlakukan umur itu. Adapun orang yang sedikit ilmunya, sedikit keimanannya, dia akan ogah-ogahan saja. Ya salat, yang penting salat, kalaupun bolong-bolong ya nggak apa-apa begitu. Ini orang yang setengah-setengah pengetahuannya. Tetapi yang paling celaka adalah orang yang sama sekali tidak mengetahui atau tidak mau tahu. Dia hidupnya akan nggak karu-karuan. Ya, apalagi sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, nggak memperhatikan nanti setelah mati itu mau kemana. Dia nggak mikir, yang penting sekarang hidup enak, gitu ya Bu ya. Nggih. Jadi kalau ngomong akhirat dianggap peramal masa depan, gitu. Itu ya Bu. Jadi insya Allah ibu-ibu istiqomah, meskipun bertemu hanya lewat grup setiap harinya, tapi sekali waktu kita adakan event-event seperti ini. Kita sudah 3 kali ya Bu ya. Dulu ke Banyuwangi Bu, Banyuwangi keliling di beberapa tempat. Kemudian yang kedua di Kawahurung, ketiga di Pasir Putih Bu. 4 kali ini ya. Di sini di Bilik Sijile. Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kalau sudah umur 60 tahun itu sudah tidak boleh ngadi-ngadi. Artinya kalau perbuatannya itu tidak benar, itu tidak ada permakluman. Jadi kalau sudah 60 tahun ini betul-betul kita sudah harus waspada. Bahkan sejak 40 tahun sudah diberikan warning. Rasulullah SAW memberikan warning apabila seseorang sudah 40 tahun itu sudah harus melakukan amalan-amalan khusus. Apalagi nanti 60 tahun lebih-lebih di usia senja. Sekarang ibu belum senjang ya Bu ya, masih 17 tahun ya. Allah. Iya. Jadi ya, karena semakin tidak ada permakluman dari Allah, semakin sepuh itu ya, semakin tidak ada permakluman kalau dosa ya dosa gitu. Tapi senyampang, nafas masih di kerongkongan, masih matahari belum terbit dari arah tenggelamnya barat, itu taubat masih diberikan. Oleh karenanya
di usia 40 tahun mulai Bu ya. Saya itu sudah melewati 40, sudah melewati jalan 50. Ini Rasulullah memberikan pengajaran khusus untuk mengamalkan satu doa yang ada di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 itu, atau di surat An-Naml ayat 19 gitu ya. Kalau yang An-Naml itu spesifik doanya Nabi Sulaiman ya. Jadi sudah 40 tahun, karena semakin banyak keringanan yang Allah itu ambil, apalagi sampai 60 tahun, maka kita diperbanyak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini doa diamalkan, dirutinkan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tarabbahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, bimbinglah kami untuk bisa bersyukur kepadamu atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah, dan kepada kedua orang tua kami. Wa an a'mala sholihan tardahu, dan bimbinglah kami ya Allah untuk bisa beramal soleh yang Kau ridhoi, dan mudahkanlah saya untuk beramal kebajikan kepada anak keturunan kami. Ini mulai 40 tahun sudah harus diamalkan. Karena apa Bu? Untuk bisa bersyukur itu ternyata juga tidak main-main. Orang untuk bisa bersyukur itu kalau tidak atas pertolongan Allah nggak bisa Bu. Hanya bersyukur itu loh. Karena bersyukur itu ternyata tidak hanya berucap alhamdulillahirabbil alamin, tetapi dengan sikap kesadaran hati dan dengan perilaku. Maka itu berat. Bersyukur itu berat. Tetapi kalau tidak ditunaikan dosa. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian tidak bersyukur, maka sungguh azabku sangat keras, sangat berat, sangat pedih. Sudah banyak Bu yang diberikan oleh Allah. Orang kalau sudah 40 tahun ke atas itu hidupnya sudah mapan. Mapan dalam arti ya seperti itulah. Ketika orang masuk usia 40 tahun, kondisinya seperti apa? Ya seperti itulah kurang lebih sampai meninggal nanti seperti itu. Dari segi kekayaan, dari segi kepemilikan harta, maupun dari segi tingkat keimanan, kesalehan, itu standarnya seperti itu. Tetapi semua masih bisa diusahakan, diupayakan. Kemudian 60 tahun di mana Allah sudah tidak bisa diajak guyon lagi Bu. Jadi kalau masih kecil, masih apa, itu masih ada permakluman. Berbuat ini, berbuat itu masih dimaklumi. Masih ada rukshoh-rukshoh, keringan-keringan. Kalau sudah 60 tahun, apalagi sudah beranjak senja. Ibnu Abbas, sepupu Nabi SAW, beliau lahir ketika Nabi sudah menjadi Rasul selama 8 tahun. Jadi usianya ketika Nabi meninggal itu umur 15 tahun. Dia di tahun 8 kenabian Rasul. Ibnu Abbas ini anaknya pamannya Nabi lahir. Jadi dia masih kecil. Ketika Nabi meninggal itu dia masih kecil. Tetapi Masya Allah, dia dikaruniai kefakihan di dalam agama, dikaruniai ketajaman di dalam mentakwil Al-Quran. Di waktu kecil Nabi mendoakan dia, dipegang kepalanya, didoakan. Jadi jenengan kalau doakan cucu anak, pegang kepalanya, pegang. Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, berilah dia kefakihan, kefahaman di dalam agama. Wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah tafsir tentang Al-Quran. Didoakan dua hal itu. Nah kalau saya ke anak-anak saya, ke santri saya tambahi di dalamnya itu Allahumma faqihu fiddin wa hafidhul Quran wa alimhu ta'wil. Ini jenengan amalkan. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak ketika tidur ya pegang kepalanya, atau tidak tidur. Anak saya itu kalau belum saya doakan datang Bu, doa ya, kepalanya dikit. Angkasa itu gitu. Ya doakan Allahumma faqihu fiddin wa hafidhul Quran wa alimhu ta'wil. Nah, Ibnu Abbas oleh Rasul didoakan seperti itu. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, dan berilah ketajaman di dalam mentakwil Al-Quran. Kemudian ketika suatu saat
setelah turun surat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat apa ini? An-Nasr ya. Ini surat ke-110. Ini surat terpendek selain surat Al-Kautsar ini. Sama-sama 3 ayat. Nggih, sama pendek. Nah, satu hari Sayyidina Umar bin Khattab ini mencoba terhadap Ibnu Abbas kecil ini. Para pahlawan perang Badar, ahli Badar itu dikumpulkan, diajak rapat. Sengaja Umar bin Khattab ini ngajak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, diajak dalam pertemuan itu. Kemudian sahabat-sahabat yang ahli Badar itu, pahlawan-pahlawan perang Badar itu protes. Ya Umar, kenapa anak kecil diajak? Enggak, kamu jangan mandang kecilnya. Coba kita perhatikan. Sekarang kalian, menurut kalian apa maksud dari surat An-Nasr itu? Para sahabat menyatakan, seorang sahabat menyatakan, An-Nasr itu adalah keharusan kita bertasbih, bertahmid dan beristighfar ketika kita mendapatkan kemenangan. Tadi artinya gimana? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kalian lihat manusia berbondong-bondong memeluk di dalam agama Islam. Berbondong-bondong. Maka fasabbih, bertasbihlah kalian bihamdi rabbika, dan memujilah kepada Rabb kalian, wastaghfir, dan kalian beristighfarlah. Itu ceritanya Fathul Makkah. Ketika Makkah sudah jadi taklukan, surat ini bercerita tentang itu. Ketika kemenangan telah diberikan oleh Allah dan engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, maka bertasbihlah, bertahmidlah dan beristighfarlah. Itu maknanya, wahai Umar. Jadi ketika kita mendapatkan kemenangan, kita diwajibkan oleh Allah untuk bertahmid, bertasbih dan beristighfar. Nah, kemudian baik itu ya. Yang lain gimana? Ada pendapat? Tidak ada. Kami sama dengan itu. Kemudian kalau kamu Ibnu Abbas, apakah kamu sependapat dengan mereka? Ibnu Abbas menyatakan tidak. Saya tidak sependapat karena ayat itu, surat itu adalah isyarat bahwa Rasulullah SAW tugasnya telah selesai dan sudah mendekati ajal. Kemudian demi Allah, saya belum mengetahui tafsir dari surat An-Nasr itu kecuali setelah engkau beritahu, wahai Ibnu Abbas. Jadi ini mengajarkan pada kita sekalian, bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, bahwa yang pertama, ilmu itu tidak memandang usia, dan ketajaman ilmu itu diantaranya bisa didapat selain memang sekolah, ngaji, mondok, juga tidak kalah pentingnya doa. Jadi ibu sekalian punya cucu, punya anak-anak yang masih studi, perkuat doa kita untuk anak-anak kita. Ya, karena disitulah akan terbuka pintu-pintu ilmu, kunci-kunci keberkahan anak itu yang sekolah. Yang kedua, hikmahnya adalah dikala usia senja, dikala tugas-tugas pokok telah selesai, dikala sudah banyak yang dikerjakan, dikala Allah sudah memberikan kesuksesan, maka itulah yang dimaksud usia senja. Di mana Nabi SAW surat An-Nasr itu kemudian tidak lama dari peristiwa itu kemudian Nabi wafat. Nah, artinya di usia senja ini ada amalan. 3 hal amalan yang harus senantiasa kita amalkan. Amalannya apa tadi Bu? Fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika, dan memujilah Allah, wastaghfir, itu istighfar. Maka ibu sekalian, kapan 3 kalimat itu kita aplikasikan, kita terapkan di dalam setiap kita
rukuk dan sujud di dalam setiap sholat. Jadi ketika rukuk, kalau masih sehat itu rukuknya harus 90 derajat. Gimana Bu? 90 derajat itu gimana sih? Ya gitu ya. Tapi kalau sudah sepuh, ya nggak harus lah. Yang penting tangan nempel di lutut. Yang penting kita bisa nembus sedikit itu, karena banyak yang sudah asam urat lah, banyak yang inilah, sujudnya pun juga banyak yang sudah tidak bisa di lantai gitu. Jadi ibu-ibu sekalian, setelah turun surat itu, Nabi SAW rukuk sujudnya memakai kalimat itu. Dan beberapa hadis yang sahih, Aisyah menyatakan ketika rukuk dan sujud, Nabi membaca kalimat itu. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafir. Berapa kali? Minimal 1 kali. Boleh 3 kali, boleh banyak-banyak boleh. Tapi minimal 1 kali. Dengan penuh penghayatan, Subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Allah, Rabbana wa bihamdika, ya Rabb, Engkau Tuhan kami, segala puji atas Engkau. Allahumma ghafirli, ampunilah hamba ya Allah. Setiap sujud dan rukuk, sholat wajib maupun sholat sunnah. Ini, jadi yang dilakukan Nabi seperti itu di usia senja, di mana surat An-Nasr itu setelah turun. Maka Ibnu Abbas menerangkan kepada Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain, surat An-Nasr itu adalah tanda-tanda dekatnya ajal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikala usia 60 ke atas, sudah permakluman Allah sudah Allah ambil, maka amalannya adalah itu tadi, memuji Allah, ya, kemudian bertasbih, mensucikan Allah, memuji Allah, dan minta ampun kepada Allah. Ada yang sudah hafal ini Bu? Subhanakallah. Kalau kita kan masih selama ini pakai Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi. Enggak apa-apa, itu juga bacaan sholat. Tapi ketika sudah usia senja, mempersiapkan kita sampai ke terminal, Nabi secara khusus dan diikuti oleh para sahabat, doanya adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu Ibu, nanti kalau ada yang tidak hafal nanti ditulis, nanti saya tulis di grup. Dan itu diamalkan. Amalannya 2, di dalam mengisi hari-hari akhir perjalanan kita, yang kalau ngomong masalah akhir itu nggak harus sampai tua kok Bu. Kemarin anak asuh saya yang Nura Sela itu masih kelas 2 SMA itu meninggal, anak yatim piatu. Yatim piatu ikut mbahnya pas meninggal juga gitu. Terus punya penyakit paru, TB, beberapa kali berobat sudah sembuh. Jumat kemarin itu masih acara yatim di kita, terus masih omong-omongan lah. Terus malam Jumat kemarin tidak ada, sudah meninggal dunia. Itu menandakan bahwa umur itu finish, umur itu tidak nunggu tua gitu. Maka kita itu sebenarnya sudah kapan saja. Ya, mudah-mudahan Ibu sekalian. Jadi 1, kita memohon kepada Allah untuk diberi kemampuan selalu bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya, atas kami dan atas kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya, wa an a'mala sholihan tardahu, dan bimbinglah kami ya Allah untuk bisa beramal soleh yang Kau ridhoi. Amal soleh itu, syaratnya 2. Tidak setiap amal itu disebut amal soleh. Itu syaratnya 2. 1, harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal beribadah. Yang kedua, harus mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita beribadah ngarang sendiri, tidak ngikut Rasulullah, yang Rasulullah kerjakan apa kita tidak ngikut, kita bikin sendiri. Misalkan memperbanyak, Rasulullah yang melakukan sekian, kita memperbanyak gitu. Misalkan artinya ngarang sendiri, itu tidak mutabaah, tidak mengikuti Nabi. Makanya amal soleh syaratnya 2, ibadah yang dilakukan itu ikhlas. Yang kedua, benar itu patokannya adalah sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi. Dalam hal sholat misalkan, shollu kama ro'aitu usolli, kalian sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau Rasul sudah usia senja,
datang surat An-Nasr itu rukuk sujudnya pakai itu tadi. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Pakai itu. Itu ibu sekalian. Dua, terus mudahkanlah kami beramal soleh ya Allah, berbuat baik ya Allah untuk anak cucu kami. Itu yang terakhir tadi ya, surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Itu Ibu, relevan sekali karena kondisi kita sudah, ibu-ibu sudah punya anak cucu, sudah punya cicit. Bumi banyak, cicitnya belum, cucu. Udah banyak. Ibu-ibu itu aja, nggak usah banyak-banyak, nanti bisa berlanjut kapan. Sekarang apa yang ibu pikirkan, apa yang ibu ingin ungkapkan, monggo, bebas, monggo. Nanti kalau ingin banyak-banyak lihat saya ngoceh seperti ini, bisa lihat YouTube aja.